Assalamualaikum. Pada pagi hari ini rutinitas Rabu Brutal. Ini sudah hadir Andi Gilang, kemudian Ditra, Pablo, Didot, dan beberapa teman lain. Apa kabar kok Didot? Baik Pak Haris. Wah, sudah pulang ke Indonesia ini. Wah, sudah adaptasi di Indonesia lagi nih kok Didot? Sudah ketemu gorengan. Wah, mantap. Gimana kabar dari juri kok Didot? Ya kabarnya dingin Pak Haris. Dingin. Kalau perbandingan dengan Glasgow gimana? Lebih dingin kemarin Pak Haris. Lebih dingin Zurich? Pak Turis lebih dingin dari Glasgow. Oh, sampai berapa derajat? Kemarin itu kalau nggak salah ada yang 10, ada yang 5 Pak Haris. Tapi hujan. Ada yang 10 derajat, Ada yang 5. 5 derajat Celcius. Lalu mengatasi kedinginan kok Didot pakai apa? Saya cuma pakai doa Pak Haris. Pakai doa. Wah, ngeri ini. Mengatasi kedinginan pakai doa ini. Ini sangat duren, Pak. Oh. Ini terus terang Coach, obatnya kedinginan apa ini Coach? Tapi Ya. nggak nakal toh? Oh enggak saya. Nggak nakal ya? Itu orangnya cuma mulutnya aja yang nakal. Oke. Tapi hatinya baik Pak Haris. Baik, Ya. kelakuannya soleh. Boleh. Oke. Ada oleh-olehnya nggak Coach Didot? Habis. Habis? Sold out. All out? Sold out. Oh. Pak Haris telat toh, Pak Haris sibuk terus. Coklatnya habis. Coklatnya habis. Oh, ini rencana Rabu Brutal kapan ini Coach Didot? Secepatnya Pak Haris. Secepatnya. Rutenya mana ini? Rutenya kita akan perpanjang mungkin 92 kilo Pak Haris. 92 kilo. Kurang JLS. Jalan. JLS itu kira-kira startnya dari mana? Tetap dari daerah sini Pak Haris. Startnya dari sini. Ya. Kemudian dienggoke ke Mungkin ke daerah JLS. JLS-nya. Finish-nya tetap di Kretek, Pantai Baru. Pantai Baru. Tapi mubeng Karena besok kan Macan Pantai. Macan Pantai. Macan Pantai berarti sudah seri ke-7 ini Coach Didot. Kalau nggak salah ya Pak Haris. Cuman untuk yang besok kemungkinan akan berbayar Pak Haris. Berbayar, Untuk betul. menanggulangi yang Ya. daftar tapi tidak datang. Kemarin itu beberapa kali Rabu Brutal mengadakan event itu tanpa bayar, Ya. alias gratis. Ya. Tetapi mereka yang mendaftar itu rata-rata wani daftar rawani teko. Ya toh Coach Didot? Ya, itu kebanyakan 10-15% dari Total, Pak. Jadi ya. kita sudah mempersiapkan semuanya. Oh, wis digaweke Mereka- bib nomor, ya, mereka terus tidak digaweke tracker, digawe macam-macam, ternyata nggak datang. Jadi besok ada Kita akan uang pendaftaran. biar Betul, mereka Coach Didot. benar-benar datang dan benar-benar yang datang itu berkualitas. Betul. Kira-kira mau mendatangkan orang luar nggak, Coach? Apa masih dalam negeri? Masih dalam negeri dulu Pak Haris. Masih dalam negeri. Tahun depan kita bikin matang dulu, baru kita undang yang luar Pak Haris. Daripada Oke. kita bikinnya besok acak-acakan memalukan. Betul. Kira-kira akhir Desember ya? Akhir Oktober ya? Bisa akhir Oktober, November. bisa awal November Pak Haris. Oke. Untuk awal November ada jadwal Tour de Muria 2-3. Oke, Coach Didot, sukses selalu. Jos. Gimana pendapat Mas Didot sama mekanik kelas dunia ini? Mantap, Pak. Tambah ini, Pak. Pengalamannya tambah luar biasa. Jam terbangnya tinggi, Pak. Sekarang ini sama teknisi UAE. Oh, Teknisinya iya. Teknisinya Pogacar. Pogacar. Wah, ngeri Ini mau ini. ngebreak kelihatannya, Pak. Iya, Dari ini. start sampai finish. Kayaknya mau belajar dari Pogacar kemarin ini. Ini Mas Bayu katanya kangen sama Mas Didot. Wah, iya, saya, Pak. Udah berapa kan nggak ikut. Kan tarikannya. Nanti kita ntar. Mas bilang mau breakaway Aiman lagi nggak ini? Enggak lah, Pak. Saya mau ngebreak Mas Pablo aja. Ini apa? Di Polnago ya? Oh, kalau aku sudah diperpendek lagi. Ini peserta berikutnya Mati Paris. Victor, Iben, Paris. Faisal. Ini sepedanya siapa ini? Saya, Pak. Oh, sepedanya Beben nih, spesialis SL5, SL4,
diesel 4. Ini ada Mas Dimas. Selamat Mas Dimas, kemarin menang di Hapret. Mantap sepedanya Mas Dimas. Kita masih menunggu beberapa teman, sebentar lagi kita akan start. Ini pembalap-pembalap ultra kita ini. Ini yang pembalap berapa? Kita Cuma happy. Yang paling berkesan, yang paling berkesan dan menantang itu untuk seri ultra yang mana, Sal? Aku kemarin ini Pak, terakhir Lakoni. Lakoni. Itu paling menantang. Nantang. Karena ya itu Pak, sehari itu elevasinya udah dapat 5.000. Sehari 5.000 Lakoni. Dan jaraknya cuma 200 kilo ya. 200-an. Ini Beng udah pernah ikut belum Lakoni? Belum Pak. Victor? Belum Pak. Baru Bentang Jawa. Baru Bentang Jawa sama Yang di Jawa Journey. Sama yang di ini toh? Yang di mana? Itali itu toh? Oh iya, Itali itu bukan ultra Pak. Oh bukan ultra. Apa race biasa. Oh piknik. Piknik. Ya. Nih, kalau itu yang Ring of Jawa Waduh, nggak mampu. nggak mampu ya? Nggak mampu kalau itu ini. Pak ya saya nggak ada. Hah? 3.000 kilo loh itu. 3.000 aja? Cak Abid yang itu. Belum. Faisal mau ikut? Ya kalau ada rezekinya mau ikut. Wah mantap. Kalau saya nggak mampu Pak. Jos. 3.000 ampun. Ini pembalap-pembalap ultra kita ini. Jos. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, kita siap-siap berangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pagi ini saya ditemani Mas Rozi. Oke, kita berangkat. Gunakan selalu Briton dalam setiap goesmu. Kami start dari Ambar Ketawang jam 6.30. Sekarang masih flying start menuju Sedayu. Informasi untuk race yang paling dekat adalah ECC Full Speed Boyolali tanggal 13 Oktober 2024, hari Minggu besok. Jadi teman-teman bisa segera mendaftar. Dan dari info yang kami dapat, pendaftaran ditutup hari Jumat mendatang. Masih ada 2 hari. Kemudian tanggal 20 Oktober ada lagi race di Pasuruan, Pasopati. Kemudian jadwal berikutnya adalah tanggal 2 dan 3 November, yaitu Tour de Muria di lebih kurang 4 minggu mendatang. Tour de Muria ini ada 2 race, yaitu yang pertama Kriterium, kemudian yang hari berikutnya adalah IRR. Teman-teman diharap segera mendaftar untuk bisa mengikuti baik ECC, kemudian Pasuruan, dan Tour de Muria, mengingat waktunya semakin mepet. Untuk informasi Rebu Brutal sendiri, jadwalnya masih dipertimbangkan tapi tidak terlalu lama. Jadi beda dengan yang
sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Rabu Brutal Didot tadi bahwa akan menempuh jarak lebih kurang 92 km full race. Kemudian untuk kali ini Rebu Brutal Macan Pantai akan ada biaya pendaftaran. Ingat beberapa kali diadakan itu 15-10% pada mendaftar tapi tidak datang. Jadi kita sudah siapkan baik number, kemudian respect dan segalanya, tapi ternyata tidak datang juga tanpa pemberitahuan. Oke, kembali ke lintasan. Ini yang ada di depan saya ini adalah Didot yang baru saja pulang dari Zurich, Swiss untuk mekanik timnas pada World Championship. Kemudian 3 hari yang lalu ada di Batam untuk Tour de Batam dalam 2 hari. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung lagi. Dan untuk informasi bahwa World Champ tahun depan diadakan di Rwanda, lebih kurang ya sekitar hampir 2 kali 24 jam penerbangan ke sana dari informasi yang disampaikan Didot. Kemudian di depan Didot adalah Dimas, ini adalah Dimas Nurfadil Rizky yang kemarin memenangi Komris Hub Ride. Kemudian di depan kami adalah Bebens, pembalap ultra yang berpasangan dengan Victor, kali ini menggunakan spesialis SL4. Di samping Bebens ada Pablo. Kemudian di depan Bebens ada Victor Halim yang kemarin berpasangan pairing dengan Bebens. Kemudian di samping Victor ada Bayu Saputra. Di sampingnya Bayu, Ditra, kemudian Faisal Rifai, Andi Gilang, dan yang paling depan adalah Andi Atma. Oke, kita akan menuju ke Sedayu untuk real start. Oke, sebentar lagi 25 meter kita sampai di Sedayu. Dan untuk Aiman Cahyadi kemarin pamit dari Batam lalu ke Jepang saat ini untuk ikut race di sana. Oke, sudah start. Saat ini start di jam 6.42 pada kilometer 6,1. Kemudian kita sudah stabil di speed 45 km per jam. Tariknya saat ini adalah Andi Atma.
Kemudian yang ada di belakangnya adalah Faisal Rifai. Di belakang Faisal, Andi Gilang. Andi Atma digantikan Faisal. Andi Atma thread ke belakang. Mereka yang hadir ini adalah yang paling aktif di rutinitas Rabu Brutal, seperti Andi Atma, kemudian Dimas Nurfati Rizky, Pablo, Didot juga tentunya aktif hadir, tapi karena kesibukan sebagai seorang mekanik timnas maka harus mengikuti timnas di mana mereka berada. Kemudian Faisal Rifai, Andi Gilang, Ditra, Bayu, Victor, dan Bebens. Mereka ini semua saat ini berdomisili di Jogja. Sudah memasuki kilometer ke-8 dari titik start Ambar Ketawang. Cuaca Jogja pada beberapa hari ini cenderung sangat panas, sumuk, keringetan terus. Lantarinya digantikan Bayu Saputra. Andi Gilang telah melakukan tarikan mundur ke belakang. Kami terus melaju pada speed 45 km per jam. Masih Bayu Saputra yang melakukan tarikan. Digantikan Ditra tukang tariknya. Bayu atlet ke belakang. Mulai melebar. Pablo terlihat mulai goyah ke kanan ke kiri. Pablo ada di posisi tengah, posisi ke-6, baris ke-6. Di belakang Andi Atma sudah melakukan tarikan. Kemudian sekarang tukang tariknya diganti Ditra, masih Ditra. Di belakangnya ada Victor Halim. Yang depan kami ini adalah Bebens. Luar biasa, sampai di kilometer 13 masih bisa bertahan.
Kemudian ini adalah Pablo. Dari depan atret ke belakang. Sepertinya mulai berjarak Pablo. Pablo habis. Habis belum? Pablo sudah habis di kilometer 13,5. Beben masih bisa bertahan. Tukang tariknya sekarang Dimas ditambahi ke 48 km per jam. Ini sepertinya kok Beben sudah mulai berjarak. Semoga bisa tetap menempel. Terus ditarik Dimas. Mulai memasuki bendungan Kamijoro. Dan teman-teman, halo. Dari SRT. Luar biasa tarikan Dimas. Ini Victor, Didot, dan Beben sepertinya mulai berjarak. Saat ini kami ada di kilometer 15,3. Mulai membentuk dua chasing group. Ini chasing group yang kedua isinya Didot, kemudian Victor dan Bebens. Jaraknya dengan peloton depan lebih kurang 50 meter. Sudah lepas sepertinya, 3 pembalap terlepas. Ke depan. Setelah ditarik Dimas mundur ke belakang, digantikan Faisal Rifai. Sudah 4 yang terlepas. Yang pertama tadi adalah Pablo. Kemudian pada chasing group kedua ada Didot, Victor, dan Bebens. Yang ada di leading group ini ada 6. Setelah lagi kita akan menuju ke lapangan Panda. Ditra setelah melakukan tarikan mundur ke belakang, digantikan Dimas lagi.
Masih Dimas yang melakukan tarikan. Luar biasa Dimas melakukan tarikan, speednya ditambahi terus. Jembatan Lapangan Panda. Roji membuka jalan. Masih Dimas yang melakukan tarikan. Dimas breakaway sendirian, tidak ada yang mengikuti. Lepas sendirian Dimas, tidak ada yang mengikuti. Bayu tidak berusaha memperpendek jarak, dibiarkan Bayu mundur, digantikan Ditra. Ini Ditra akan mengejar Dimas. Dimas terus kabur sendirian pada situasi jalan yang rumit. Masih sendirian Dimas, apakah akan tertangkap? Dikejar Andi Atma. Digantikan Andi Gilang. Berusaha terus untuk mengejar Dimas. Akhirnya Dimas tertangkap. Kita akan menyeberangi jalan menuju rute Jalan Raya Serandaan. Sudah lepas. Kita absen ulang, masih ada 6 pembalap sampai di lintasan ini. Saat ini kami ada di kilometer 21,3 dari titik start Ambar Ketawang.
ada di depan kami ini adalah Andi Atma menggunakan Giant Propel. Kemudian Ditra menggunakan Polygon A9. Dan ini adalah di Gilang menggunakan spesialis SL7. Dan ini adalah Dimas juga menggunakan spesialis S-Works. Dan ini adalah Bayu menggunakan Stratos S8 Dis. Dan ini Faisal menggunakan Helios A7. Masih 6 pembalap di lintasan ini. Kami stabil di 45 km per jam. Yang melakukan tarikan adalah Bayu Saputra. Faisal yang habis melakukan tarikan atret ke belakang, merantai. Masih terus di 45 km per jam tarikan Bayu. Nah, pembalap dari Sleman tempel Bayu Saputra. Kemudian Dimas Terfadil Rizky, pembalap dari Kulon Progo. Kemudian Ditra Pranata, pembalap dari Baciro. Dan ini adalah Andi Atma, pembalap Seturan. Juga Andi Gilang, pembalap Seturan. Faisal Rifai, pembalap dari Banguntapan, Bantul. Juga melakukan tarikan atau ke belakang. Dan digantikan Dimas tarikannya. Masih Dimas yang melakukan tarikan. Tambah lagi 49 km per jam. Speednya 50, ditarik Dimas. Ngeri Dimas. Luar biasa tarikan Dimas. Masih berusia 18 tahun ya, Dimas Terfadil Rizky meraih medali perak PON 21 di Sumut kemarin pada kelas kriterium. Masih terus digeber Dimas di 51 km per jam. Luar biasa speednya, mabul-mabul. Speednya terus digeber di 51 km per jam. Inilah penampilan main junior atlet muda Kulon Progo, Yogyakarta. Tarikannya luar biasa, tidak ada kendornya. Disikat terus di 52 km per jam, diangkat lagi ke 55 km per jam. Lah Dimas Terfadil Rizky yang terus diimbangi oleh Ditra Pranata, Andi Atma,
Andi Gilang, Faisal Rifai, Bayu Saputra, digantikan Ditra tukang tariknya. Ramai sekali ini. Sama Ditra terus ditambahi lagi. Semakin mabul-mabul speednya. Digantikan lagi oleh Andi Atma. Terus digeber di speed 55 km per jam. Masih terus diguas, terus digantikan oleh Andi Gilang. Kita sampai di jembatan Serandaan. Berbelok ke kiri menuju kawasan pantai. Speednya luar biasa ini. Digantikan lagi Faisal Rifai. Masih 6 pembalap sampai saat ini yang bisa bertahan. Kita ada di kilometer ke 27,5. Diambil alih lagi oleh Dimas, tukang tariknya. Dibayang-bayangi oleh Ditra dan Andi Atma. Jadi setelah Dimas melakukan tarikan, tidak surut, tapi nanti akan digantikan Ditra yang lebih kenceng lagi, gantikan Andi Atma lebih kenceng lagi, dan seterusnya. Kita akan memasuki lintasan jalan paling ambyar sedunia untuk sesi pertama. Betul, masih ambyar. Gas lagi. Speed sedikit menurun, kita ada di 40 km per jam. Masuki sesi kedua dari jalan paling ambyar sedunia. Drop lagi speed di 35 km per jam.
Masuk lagi, kita ada di sesi ketiga dari jalan paling ambiar sedunia. Masih terus menuju ke kawasan pantai. Masih 6 pembalap yang bisa bertahan di lintasan ini. Kita ada di kilometer 31,2, yang berarti kita harus masih menempuh 20 km lagi untuk menuju finish di Palbapang. Dimas yang melakukan tarikan lagi. Tentunya kita akan bisa menebak siapa nanti yang akan melakukan adu sprint, juga siapa yang akan kabur nanti di lintasan menuju Palbapang. Ini jalan juga ambiar lagi di sini. Dimas cukup dominan ketika menambahkan speed saat melakukan tarikan. Rapat sekali jarak antar pembalap. Jalan masih meliuk-liuk. Banyak tikungan menuju ke arah kawasan pantai. Masih Dimas yang melakukan tarikan. Meter menuju Pantai Baru. Kita masuk di gerbang Pantai Baru TPR. Dan ini jembatan menuju ke arah Wates melalui jalur Dendus. Saat ini sudah masuk di kawasan Pantai Baru menuju Pantai Samas. Kita lihat ini tukang tariknya, ini Faisal Rifai, Andi Atma, Bayu, Gitra, Andi Gilang, dan Dimas. Lah profil Dimas Nur Fadli Rizky
putra dari Kulon Progo yang masih ada di usia 18 tahun pada main junior. Dan ini adalah Andi Gilang. Ini Ditra. Andi Gilang menggunakan spesialis SL7, kemudian Ditra menggunakan Polygon A9, Bayu menggunakan Stratos S8 disc, Andi Atma menggunakan Giant Propel, kemudian Faisal Rifai menggunakan Helios A7, dan Dimas menggunakan spesialis S-Works. Angin yang berembus dari timur ke barat sangat kuat. Anginnya yang berembus kuat sekali, berat. Kita speednya agak drop di 39 km per jam. Lantariknya Bayu bergantiannya sangat cepat, hanya berkisar per menit, 1 menit. Ini adalah Andi Atma. Langsung diajak gantian Faisal Rifai. Kita lihat apakah Dimas melakukan pergantian tarikan. Kita akan lihat berapa menit dia melakukan tarikan. Masih Faisal Rifai. Kita lihat, oke, 1. Saat ini di jam 7.23. Oke, berapa menit kita akan menghitung Dimas melakukan tarikan. Sudah 1 menit setengah. Wih, ditambah speednya jadi 41 km per jam. Masih Dimas. Wih, tarikannya jos. Belum digantikan. 2 menit setengah. Sudah 2 menit setengah. Masih Dimas. Digantikan Andi Gilang. Akhirnya Dimas melakukan tarikan. Timingnya 3,5 menit. Kita lihat Andi Gilang berapa menit melakukan tarikan. Tidak sampai 1 menit. Kemudian kita lihat Ditra berapa menit melakukan tarikan.
Sampai speednya Ditra di 45 km per jam. Ditra 1 menit. Digantikan Andi Atma berapa menit? Andi Atma tidak sampai 1 menit. Kita lihat Bayu. Tidak sampai 1 menit. Kita lihat Faisal. Tidak sampai 1 menit. Dan kita lihat Dimas lagi. Dimas paling lama melakukan tarikan 3,5 menit. Kemudian disusul Ditra yang 1 menit lebih sedikit. Kemudian yang lain rata-rata tidak sampai 1 menit. Saat ini kita stabil di 40 km per jam mengingat angin yang sangat kencang. Satu menit, Dimas. Luar biasa tarikan Dimas, panjang sekali. Sudah 1 menit lebih. Jos tenan nih Dimas. Sampai di ujung pantai Samas 2 menit. Masih terus ditambah Dimas. 2 menit sudah melakukan tarikan. Dimas. Menit, wah luar biasa, sudah 3 menit lebih kita sampai sudah keluar di TPR Pantai Samas. Saat ini ada di kilometer 40, 3 menit Dimas melakukan tarikan. Masih 10 km menuju Palbapang lokasi finish.
sudah masuki wilayah Pantai Samas menuju Palbabang dengan kita melihat kanan kiri view yang sangat bagus. Kanan adalah sawah, kiri adalah selokan air yang memanjang dari selatan ke utara. Kemudian di sebelah kiri adalah sawah. Nah, lintasan yang ada di Bantul Andi Gilang yang ada di depan. Saat ini kita ada di kilometer 41,6 dari total kilometer 51. Jam menunjukkan pukul 7.32 menit. Andi Gilang mundur ke belakang setelah melakukan tarikan. Saat ini speed drop ada di 37 km per jam. Digantikan lagi Dimas setelah Bayu melakukan tarikan. Dimas lagi yang melakukan tarikan sangat panjang dan dominan. Kali ini Dimas melakukan tarikan. Terus masih Dimas. Luar biasa tenan. Wah, mulai mendung. Tidak begitu terik. Terus ditambah speednya kembali ke 45 km per jam. Masih Dimas yang melakukan tarikan panjang. Kita lihat posisi tangan Dimas. Nah, posisi tangan Dimas yang melakukan tarikan. Sikunya ditumpangkan di stang dropper. Kemudian Ditra ada di dropper bawah, tangannya juga Faisal, Andi Atma. Untuk Andi Gilang berpegangan di shifter, Bayu di dropper bawah. Masih 6 rider sampai di lintasan ini. Dari total tadi ada 11. Masih
Si Dimas lagi yang melakukan tarikan. Sangat panjang. Mantap. Speed di 46 km per jam. Wih, panjang sekali Dimas melakukan tarikan. Nah, mulai terlihat di depan ada Pablo yang potong jalan. Apakah Pablo bisa mengikuti speednya peloton ini? Belum digantikan Dimas. Pablo berusaha untuk mengikuti speed tapi tertinggal. Luar biasa, Dimas ini sudah mulai belajar banyak dari Aiman, yang beberapa kali Aiman memberikan latihan-latihan bersama teman-teman di rutinitas Rabu pagi. Rupanya Dimas banyak menyerap ilmunya Aiman. Tarikan panjang dan berani sekali. Nah, profilnya Dimas. Masih sangat muda, putrane Pak Suryanto. Pembalap masa depan, the next Pogacar. Ada Ditra, atlet downhill. Dan tariknya Faisal. Di breakaway oleh Adiatma. Faisal masih terus berusaha untuk bisa menempel. Wih, keren Faisal. Adiatma digantikan Adi Gilang. Mulai mencekam. Kami ada di kilometer 47. Dimas lagi yang mengambil alih tarikan. Siapa yang akan melakukan sprint, kita akan saksikan. Tiga kilometer menjelang finish. 3 kilometer menjelang finish. Speednya terus digeber di speed 47 km per jam.
digantikan Faisal Rifai yang mengambil alih tarikan. Citra dan Dimas mundur ke belakang. Persiapan untuk sprint. Faisal berani mengambil inisiatif untuk melakukan tarikan, mengingat sudah mendekati finish. Bayu mengambil inisiatif untuk mengambil alih tarikan juga, menggantikan Faisal. Mulai mencekam, suasana mulai mencekam. Satu setengah kilometer menjelang finish. Masih Bayu di depan. Siapakah yang melakukan breakaway di sini? Dimas mengambil inisiatif ke kanan, mulai menambah speed. Dimas melakukan tarikan. Dimas menambah speed, mengambil alih tarikan. Luar biasa. Tambahi terus oleh Dimas. Kita ada di speed 50 km per jam. ...700 meter menjelang finish. 700. Wow, Adiatma breakaway. Diikuti terus oleh Citra. Diikuti lagi oleh Andi Gilang dan Dimas. 3 pembalap breakaway. Siapa yang akan memenangi pertarungan ini? Citra dan Dimas. Siapa yang akan memenangi? Akhirnya kita akan melihat Dimas dan Citra. Duel ramai sekali. 100 meter, 50 meter. Akhirnya Citra yang memenangi. Dimas di belakang. Luar biasa duel pagi ini. Mencekam. Top. Kita bisa saksikan sendiri teman-teman, para viewer semuanya. Duel pagi hari ini ada di speed 58-60 km per jam. Untuk memperebutkan posisi yang pertama adalah Citra, kemudian kedua adalah Dimas, dan yang ketiga adalah Andi Gilang. Luar biasa pagi hari ini, mencekam. Habis Al. Wah, habis Pak. Luar biasa ya, gitu ya. Hasilnya jos. Ini average-nya 41,7 km. Kemudian kita maksimal speed-nya 61 km per jam. Dan kita finish di 1 jam 14 menit dari Ambar Ketawang. Oke, kita menuju ke Soto Kopior. Gimana 100 meter menjelang finish habis? Rantainya lepas ya Pak. Oh, rantainya lepas. Oh, rantainya lepas. Pas sprint tadi. Iya. Oke. Pas mau kayu lagi nyangkut rantainya. Tapi emang nggak kuat ya Pak. Kewer lah hari ini. Wah, serem nih tadi, mencekam nih 3. Gilang, Dimas sama Citra. Iya Pak. Wah. Besok ulangi lagi. Ya Pak.
Senan Cem, gimana pagi ini? Wah, Istimewa, Pak. istimewa tenan nih. Setelah hasil Zoom meeting semalam yang sangat alot. Wah, ini ikut program yang mana ini? Wah, semalam Zoom meeting Pak sama head coach sama Mas Pletis. Oh, Terus masih NBKW. MBKB 2. Oh. Ada asisten coachnya, Coach Sidot, Oh, manajer 1, manajer 2, Papi Trembis dan Kak Rai. oh, Setelah Zoom meeting yang alot, saya mendengarkan instruksi manajer 1 dan 2, Pak Meletis, Papi oh. dan Kak Papi Roy. tembus. 500 meter sebelum finish breakaway. Wah, mantap. Tanpa Langsung. offset dulu ya tadi. Oh, iya Pak. Tetap luar biasa. Kamu lanjutan Pak. Wah, itu langsung mengalahkan juara PON nih. Istimewa. Istimewa Mas Indra. Ada minta komentar Mas Bayu ini. Bagaimana pagi ini Mas Bayu tidak ikut sprint? Ya dikit Pak. Dikit. Dikit. Mas Andiat mah pagi ini. Ini latihan bener Pak Riz. Oh, jos ini. Latihan Mas Indra sprint 500 meter. Oh, sesuai Akhirnya instruksi. Masih Gitarnya Mas Dimas luar biasa. luar biasa Dimas. Dimas top. Dimas Ati Jogja itu. Hebat Jimmy dia maju terus. Siap. Hari ini berat Pak. Dead Berat sekali. berat ya. Gimana rasanya sprint ngancing ini kakinya ini. Oke. Demikian teman-teman semuanya, para viewer semuanya. Baru saja kita saksikan duel seru antara Ditra dan Dimas di babak dan menit-menit akhir. Semoga para viewer semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat terus berolahraga. Dan semoga para viewer, teman-teman semua dimudahkan dalam segala urusan baiknya, lancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, apabila ada meliputan ada salah, ada kurang, kami mohon maaf. Kita jumpa lagi pada event yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.